Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la khawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah, sehingga kita bisa kembali ngaji kitab Tasawuf Al-Fathur Rabbani. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada muallif kitab Al-Fathur Rabbani yakni Syekh Abdul Qadir Jilani, dan kepada kedua orang tua kita. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mempelajari kitab Tasawuf Al-Fathur Rabbani. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa auladi wa dzurriyyati wa ahli baitihi wa jami'i ashabil kiram syaulillahi lahumul Fatihah. ثم إلى حضرة الغوث الأعظم سلطان الأولياء سيدنا الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز. شاء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من ثم إلى حضرتنا آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وأصولنا وفروعنا وعلى الحاضرين في مجلسنا هذا. الفاتحة. Amin. Mohon maaf yang di Zoom telat kirim manunya karena tadi di sini ada tibaan. Anak-anak kecil grupnya Meza tibaan. Kita baca halaman 18. Idza qulta la ilaha illallah Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Idza qulta, idza qulta ketika kamu mengatakan la ilaha illallah, lafaz la ilaha illallah,
kacamata. Kacamata. Ya benar. Oke, saya ulangi. Idza qulta, ketika kamu mengatakan la ilaha illallah, lafaz la ilaha illallah, faqad idda'aita, faqad kamu hanya idda'aita, sedang mengaku-ngaku saja. Yuqalu, dikatakan, ayyuhal qailu, wahai orang yang berkata, alaka, apa kamu memiliki, alaka, apa kamu memiliki bayyinatun, bukti, mal bayyinatu, lalu apa buktinya? Imtisalul amri, imtisalu, mematuhi, al amri, perintah, wal intihau, dan menjauhkan diri, anin nahyi, dari larangan, wassobru, dan bersabar, alal afati, pada hal-hal yang merugikan, wat taslimu, dan pasrah, ilal qadri, pada takdir, hadhihi, ini adalah bayyinatu, bukti, hadhihi dakwah, dari pengakuanmu. Wa idza, apabila kamu amilta, telah melakukan,
hadhil a'mala, amal-amal ini ma tukbalu, ma tidak akan tukbalu diterima, minka darimu, illa melainkan bil ikhlasi dengan ikhlas, lil haqqi kepada Allah azza wa jalla, ya lil haqqi kepada Allah al-haq azza wa jalla. Wala yukbalu, Allah tidak akan menerima qaulun ucapan bila amalin tanpa perbuatan, wala amalun tidak menerima amal bila ikhlasin tanpa keikhlasan, wa isobatis sunnati dan yang sesuai as-sunnati sunnah Nabi. Oke, saya jelaskan apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Hai anak muda, katanya kamu bersyahadat menyaksikan Allah. Apa yang kamu saksikan? Lalu apa buktinya kalau kamu bersaksi bahwa Allah itu ada? Oh iya Gus, kan ada langit dan bumi dan ciptaannya. Nah itu kan belajar aqidatul awam, abda'u bismillahirrahmanirrahim kan gitu. Ini sudah orang berpikirnya lebih tinggi lagi. Ketika kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa Tuhan itu hanya Allah. Kalau di pengadilan kita bersaksi tapi tidak pernah menyaksikan yang kita katakan tadi, kira-kira saksinya palsu apa saksi beneran? Nah, kalau saksi palsu malah dipidana. Selama ini kan cuma latihan bersaksi. Kayak anak SD itu menghafalkan Pancasila. Paham nggak paham makna Pancasila dan butir-butirnya, yang penting paham, hafal. Ya anak bunda, banyak orang yang ngaji tasawuf tapi tidak pernah menjalankan spiritual. Ngaji tok, gak tahu dzikir, gak tahu wiritan. Kitabnya sampai rumah taruh di bufet. Saya gak nyindir, tapi ini kata si Abdul Qadir, ya. Sekarang kan begitu, kajian di mana-mana ngomong tasawuf di konten-konten, tapi tidak ada yang ngaji spiritual. Hei anak muda, banyak orang yang ceramah tentang ikhlas tapi dirinya tidak bisa ikhlas. Ya.
Kan di mana-mana ikhlas, sabar ya, BBM naik, sabar. Yang penting rezeki kan tetap dijamin oleh Allah. Itu orang layung itu. Banyak orang mengajarkan khusyuk tapi dia sendiri nggak bisa khusyuk. Jadi banyak ini di kota-kota besar orang mengajarkan sholat khusyuk. Mana mungkin orang bisa sholat khusyuk diajarkan melalui seminar, melalui lokakarya, pelatihan. Bahkan banyak orang rela bayar jutaan. Itu bukan khusyuk, itu belajar merasakan khusyuk. Katanya menyaksikan saja nggak pernah ada yang disaksikan kok bisa khusyuk. Orang belum pernah ketemu saya, bayangkan wajah saya kan ya nggak mungkin bisa kan. Katanya kamu sudah ketemu. Hei anak muda, banyak orang yang bicara agama berdasarkan dalil, tapi mereka sendiri tidak pernah menyaksikan apa-apa. Hei anak muda, kalau kamu terus-menerus bercerita menjelaskan Tuhan tapi kamu sendiri tidak pernah berjumpa dengan Tuhan, kamu sama dengan anak SD yang latihan nulis cerita. Banyak orang mengatakan tentang Tuhan itu seperti ini, ya, ajarannya seperti ini. Kalau kamu tidak mengenal Tuhan, lalu kamu bercerita kepada orang lain tentang Tuhan, itu adalah kemaksiatan dan dosanya sangat besar. Hei anak muda, banyak orang bicara tentang takwa, tapi dirinya sendiri tidak bisa bertakwa. Ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Dia sendiri nggak bisa takwa, nggak bisa ihsan. Itu pengakuan dia sendiri, nggak pernah kita uji. Akhirnya di mimbar-mimbar Jumat itu profesi, bukan pemuka agama. Hei anak muda, di zamanmu banyak orang menjelaskan Tuhan dari sisi teologi, dari sisi filsafat, tapi dia sendiri tetap buta dengan Tuhan. Buktinya ada Tuhan itu ada ciptaannya, ada ininya, iya semuanya ada buktinya. Tapi kan kita tidak pernah menyaksikan yang membuat dunia. Apalagi mau ngomong akhirat kan masih kejauhan. Orang mengatakan bahwa kita beribadah kembali kepada Quran dan hadis, tapi dia tidak paham syariat. Okay. Nah, kita lanjutkan. Wasawul fuqara'a, wasawu berikan al fuqara'a kepada orang-orang fakir, bisyai'in sesuatu, min amwalikum dari
hartamu atau uangmu. Katanya kamu mengenal Allah, kehilangan uang saja takut. Kalau kenal Allah kan dijamin rizkinya oleh Allah. Kalau masih punya rasa takut berarti kamu belum kenal Allah. La taruddu, kalian jangan menolak sailan pengemis, wa antum saat kamu takdiruna, ya, mampu ayyutuhu, untuk memberi, hu kembali kenya pengemis ya, ayyutuhu untuk memberinya, syai'an sesuatu, qalilan meskipun sedikit, kana au katsiron ataupun banyak, wafiku selaraskan dirimu, al-haqqa dengan Allah al-haq azza wa jalla, fi hubbihi dalam kesukaannya, al-ata'a untuk memberi ya. Jadi kalau orang tasawuf, orang sufi itu memberi dengan ikhlas, walaupun ada dalil sedekah 1 kali dibalas 10 kali. Kalau memberi di Jumat berkah 10.000 dengan harapan dibalas 10 kali 100.000, itu bukan mentalnya orang sufi, mentalnya pedagang kaki 5, karena ngasih 1 pengen dapat imbalan 10 ya. Tidak menyalahkan dalilnya, tapi karena kita sudah kelasnya orang sufi, ngasih ya sudah ngasih aja, mau orangnya terima kasih atau enggak ya sudah, memang gue pikirin. Katanya kan Allah yang dilihat liwajihillah ya. Nyumbang sekolahan supaya anaknya dikasih sayangi sama kepala sekolah, sampai guru-gurunya, sampai tukang sapu, tukang satpamnya ya, sayang pada anaknya, sering kirim makanan, parcel minuman. Itu namanya bukan sedekah lillahi ta'ala ya, itu namanya lirriya, pencitraan. Ketika ada pengemis kita beri, kalau enggak ya sudah dada saja. Tapi kadang-kadang pengemisnya kan ya nggak tahu, kayak di perempatan ini udah tahu kita orang sini, tetap aja kalau saya lewat naik mobil terus saya dada gini. Ada teman kecil saya Salim, wis roh aku jitan jaluk. Terus apa? Kalau bapak ibu tahu pengemis seperti itu, terus di sebelah kiri kita dan di belakang kita di mobil itu ada anak-anak, pelajarannya orang sufi kepada anaknya apa? Nak tolong kasih biar cepet pergi aja, itu dia baunya nggak enak. Kalau begitu bukan orang sufi. Kalau orang sufi apa? Kira-kira yang disampaikan pada anaknya atau cucunya yang ada di sebelahnya. Nah, kasih orang itu, ada berapa itu uang? Itu ada 1.000, ada 2.000 ya kasih, nggak apa-apa. Alhamdulillah ya nak, kamu hidup di tengah-tengah keluarga yang untuk makannya tidak harus ngemis dulu. Kamu harus bersyukur.
Saya sama istri saya naik mobil, terus ada yang nyalip, yes, bakul bakso, terus di situ kan ada rombongnya, ada gas 3 LPG itu, terus ada ininya, gerimis, ya. Wah, itu nggak berat ya, itu belum airnya, belum gasnya, belum rombongnya, belum ininya. Terus saya lihat gini, apa yang kamu lihat dengan tukang bakso itu? Kamu untuk makan tidak harus keliling seperti tukang bakso. Masak tok goreng tahu jari lengene kawemeng sing cenut-cenut. Dilihat itu, orang yang makan sepiring nasi saja harus rela seperti itu. Nah, itu pelajaran kalau orang tasawuf memberi pelajaran ke anak cucunya, keluarganya. Itu loh. Ya. Nah, nanti kalau ngaji tasawuf kok dia orang datang ke sini jualan bakso, dia harus berdoa nanti di waktu tahun baru itu ada doanya, ya Allah, jangan jadikan saya tukang bakso keliling, jadikan saya bos tukang bakso. Ya Allah, jangan jadikan saya tukang ndok keliling, jadikan saya bos ndok, semua punya anak buah. Nah, itu yang diminta, biar saya ibadahnya tenang, bisa sedekah. Ya, tapi nanti ilmunya nanti yang datang di tanggal 15 atau 1 malam 1 Muharram, tidak diobral di sini nanti. Itu eksklusif. Ya. Katanya cinta kepada Allah. Allah itu yang maha memberi, sering memberi. Di dashboard itu ada 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000. Yang dikasih 1.000. Itu memberinya kan pencitraan. Ya. Jadi kita latihan ikhlas. Ikhlas itu tidak bisa terbentuk ujuk-ujuk atau tiba-tiba, nggak bisa. Karena di dalam ilmu sosial seperti filsafat, ya, seperti antropologi, sosiologi, manusia itu tergantung world view. Apa world view? Ya, kasih Inggris sedikit lah, walaupun kita dekat dengan kampung Inggris ya bisa bahasa Inggris. Jadi manusia itu tergantung world view. Pandangan hidup yang ditanamkan dari kecil oleh maknya, bapaknya. Kalau dari kecil diajarinya resian, jangan sampai ada debu, ya rumahnya resi. Kalau dari kecil ditanamkan kemproh, ya sampai tua pun kemproh. Punya mobil juga sama, sampai dalam mobilnya itu bisa untuk nanam jagung. Loh, saya punya teman dosen, ya, mobilnya itu nggak pernah dicuci. Ya gawaya satu suro, mobilmu nggak tahu dicuci, terus yang namanya pasir di dalamnya itu banyak. Terus punya lagi saudara, kowe wong lanang ganteng mobilmu kau wemproh ya. Nah, itu karena apa? World view yang dibentuk dari kecil. Anak itu melihat siapa yang ada di dalam rumahnya. Jadi kalau melihat dalam rumahnya orang tuh nggak perlu masuk, lihat aja anaknya. Ya, jadi siapapun dari world view. Lah karena sudah world view ini, pandangan hidup yang ditanamkan, makanya orang Islam pun berbeda dengan orang Kristen berbeda dengan orang Yahudi dan sebagainya, orang Jawa berbeda dengan suku yang lain, karena dari kecil lahir perocot, world view-nya sudah beda. Kalau kita ini ada BBM naik, yang sabar ya nah, yang sabar, gak usah ikut demo nanti daripada kamu ditangkap polisi, tentara. Karena sudut pandangnya wis penakut, bukan bertanya gimana ini ngelola negara, bisa enggak? Aja melok-melok, aja melok-melok. Itu world view. World view orang Jawa setelah merdeka, umumnya orang Indonesia itu munafik. World view.
Kenapa? Contohnya di kampung kita, wah demo karena ada polusi begini-begini. Tapi kalau juragan yang punya pabrik datang, wis gak usah demo, ketebuk 10 juta, menang. Itu munafik apa enggak? Itu yang kecil, belum yang di Jakarta. Itu ditangkepi anak-anak yang ikut demo, ditanya kan juga nggak pernah tahu siapa yang nyuruh demo, gluduk, bayaran 50.000-an. Nah itu dari worldview yang ditanamkan anak-anak yang lahir tahun 2000 ke sini. Yang seperti kita kan enggak, yang usia-usia 50 tahun ke atas, karena pada waktu lahir Indonesia belum begitu baik-baik saja, ya. Makanya kalau Bapak Ibu kaya, worldview-nya anak jangan dibikin malas. Nyapu nggak boleh, ini nggak boleh. Sampai kuliah sempake didumbahno mamai. Cik gila nih gue sampai udah anak didumbahno mamai. Kalau anak saya cintes sih. Ya, karena itu kesalahan kita mendidik anak, worldview-nya nanti ya seperti itu. Nggih Gus, ben sing soro bapak ibu Gus. Lha kamu itu sayang tapi menjerumuskan anak. Tasawuf nggak boleh seperti itu. Itu pura-pura sayang. Ya. Kalau tasawuf nggak boleh seperti itu. Tasawuf itu kalau seperti itu Bapak Ibu itu namanya dolim, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau anak sudah kelas 5 SD, waktunya nyuci kaos kakinya sendiri, ini diajari gitu. Jadi nanti anak itu bisa mandiri, qiyamuhu binafsihi, tidak menggantungkan orang tua. Inilah namanya world view. Ngapain kuliah tinggi-tinggi? Itu tetanggamu kuliah aja sekarang jadi satpam di sekolahan, itu S1. Satpamnya S1, kepala sekolahnya ya S1. Yang jadi kepala sekolah, world view-nya dari kecil itu maju. Nah, yang jadi satpam nggak maju, peradabannya nggak maju. Kayak mondokkan anak itu loh, mondokkan anak niatnya begini. Kalau orang dulu, nah kamu diantar bapak ke pondok sama ibu untuk menuntut ilmu supaya dapat ilmu yang manfaat dan barokah. Kamu kalau nggak masuk SMP negeri, pondokin loh ya. Kamu kalau nggak masuk SMA negeri, kamu saya pondokin, anterin ke pondok. Jadi niatnya mondokkan anak itu buang sanitip, buang sampah. Makanya di pondok anaknya blek, nakal. Jadi niat ingsun nyekolahno anak ya. Saya berniat menyekolahkan anak supaya anak dapat ilmu yang barokah, manfaat dan barokah untuk bekal hidupnya. Fidini wa dunya hatal akhirah. Loh, kenapa anakmu kalau disekolahkan habis dari MTS di pondok kok sekolahnya SMK? Ya Gus, biar cepat kerja Gus. Kamu pikirannya apa? Cekak alias pendek, jeru-jerune kali konto. Kalau kamu pikiranmu begitu, berarti kamu ingin mempercepat eksploitir anakmu, mengeksploitir anak. Anak kecil-kecil itu disuruh bikin konten, itu kan berarti orang tuanya mengeksploitir anaknya tuh. Coba kalau YouTube, konten YouTube-nya ribuan penggemarnya terus dapat monetisasi ratusan juta, sini mati anaknya apa orang tuanya? Loh, itu jenenge mangan kringete anak wong tua nggerak. Ini sudut pandangnya orang tasawuf, nggak boleh seperti itu ya.
Ya, kita lanjutkan. Waskuruhu, bersyukurlah kepada Allah. Kaifa, bagaimana, ahalakum, dia membuatmu layak, wa aqdarakum, dan mampu, halal atoi, untuk memberi. Kita itu kan selalu salah persepsi. Ini kan uang-uang saya Gus, sedekah-sedekah saya. Kan tetap merasa ini dari saya, tidak pernah merasa dari Allah. Coba kalau rezekinya diseretkan oleh Allah, apa bisa? Sedekah kan ya nggak bisa. Alhamdulillah saya dijadikan agen oleh Allah dan dapat pahala. Makanya sering saya sampaikan, contohnya ada perusahaan besar. Ya, kalau di dekat kita ini kan ada gudang garam, itu kan ada 50.000 lebih karyawannya. Allah itu mempercayakan kepada gudang garam untuk menjadi jalan rizkinya 50.000 karyawan. Makanya gudang garam itu jadi sukses dan kaya raya, itu cuman maklaran rezeki. Ya, itu sudut pandangnya orang tasawuf. Tapi nanti kalau Allah sudah tidak mempercayakan rizkinya 50 orang itu melalui dia, bangkrut. Ya, bangkrut. Ya Gus, dulu waktu anak saya sekolah sampai kuliah rezeki itu gampang banget Gus. Anak-anak pada lulus kok ya nggak punya uang Gus. Nah dulu kan doanya ngebut, ya Allah ya Wadud, ya Allah ya Wadud, ya Allah ya Waniyu ya Hamid. Setelah anaknya lulus nggak pernah berdoa, cuman leyeh-leyeh ngopi. Ya nggak ditambahin sama Allah. Ya, waihaka, sialan lu. Idza kana sailu, jika pengemis itu hadiyatallahi, adalah hadiah dari Allah. Kalau Bapak Ibu didatangi pengemis, berarti tanda-tanda mau diberi hadiah sama Allah. Tuh kasih itu cepet biar tuh cepet pergi. Hadiah Allah Azza wa Jalla adalah hadiah dari Allah Azza wa Jalla. Wa anta, sedangkan kamu qadirun, mampu, ala ibtahihi, untuk memberi, fakaifa, lalu kenapa, taruddul hadiyata, kamu kembalikan hadiah itu, maksudnya anugerah dari Allah. Kalau didatangi saudara, kasih makan, ya, kasih minum yang layak, itu adalah hadiah dari Allah. Kalau yang datang saudaranya Nana naik Fortuner, monggo silakan masuk. Kalau naik sepeda motor 2 tak, reng teng 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 teng, terus asapnya banyak kayak fogging, nggak dimasukkan. Anaknya bilangin aja, mama papa nggak ada. Tuh kata Syekh Abdul Qadir, waihaka. Fakaifa, lalu bagaimana, taruddul hadiyata, kamu kembalikan hadiah itu, ala muhdiha, kepada pemberi hadiah. Indi, menurutku, kata Syekh Abdul Qadir, tastami'u, kamu menyimak,
Watabki, dan kamu menangis. Kapan menangisnya? Idza ja'al faqiru, jika jaa datang apa al faqiru, orang fakir. Yaksu, membuat keras, qalbuka, hatimu. Kalau ditamoni orang, didatangi orang fakir kan 5 menit aja rasanya sudah 10 jam. Ngomong nggak bisa gayeng. Tapi kalau orang kaya datangnya bawa buah-buahan yang enak-enak, bawa roti gembul, ya Holland Bakery, terus bawa ayam lodo. Itu ngobrol 24 jam nggak tidur, dilayani. Kata orang sekarang, ya itu kan satu level sama saya, frekuensinya kan sama. Kalau sama yang orang miskin-miskin nggak sama frekuensinya, diajak ngomong nggak nyambung. Yaksu, membuat keras, qalbuka, hatimu, ya. Fadalla, maka menunjukkan, ala pada anna buka aka, bahwa tangisanmu, wasama aka, dan penyimaanmu, makana, sama sekali tidak, kholisun, ikhlas, lillahi azza wa jalla, kepada Allah azza wa jalla. Orang miskin kan ya ciptaannya Allah. Kalau bapak ibu risih dengan orang miskin, berarti risih dengan Allah. As-sama'u, menyimak itu. Indi, menurutku, kata Syekh Abdul Qadir, awalan, pertama kali, bisiri, dengan sanubari, Tsumma, kemudian, bil qalbi, dengan hati, Tsumma, kemudian, bil jawarihi, dengan anggota badan atau anggota tubuh. Orang ini pertama kok nggak paham sih. Aku udah tengok jam itu, bercerita, ya kan? Jadi kalau didatangi orang yang nggak sefrekuensi itu, gayanya kan tengok jam, lihat-lihat HP jam berapa. Kata Allah, fil jawarihi, dengan anggota badan, fil khairi, dalam hal kebaikan. Kalau orang baik, monggo pinara, silakan masuk. Dimasukkan ke ruang tamu ber-AC, duduknya empuk. Nah, kalau orang nggak penting taruh di teras, dikasih kursi meja dari kayu, nggak ada sponnya, jadi atos. Ya. Idza dakhalat, jika kamu sudah masuk, alayya, kepadaku, kata Allah, fadkhul, maka masuklah, waqad, sungguh, azalta, singkirkanlah, ilmaka, ilmumu, wa amalaka, dan amalmu, wa lisanaka, dan mulutmu, wa nasabaka, dan keturunanmu,
wa khasabaka dan kemuliaan leluhurmu. Oh, masih elek-elek begini, jelek-jelek gini, cucunya Mbah Lurah, cucunya Bupati. Ya, Bupati kan ya nenek moyangnya. Oh, jelek-jelek begini keturunannya Nabi. Jadi Nabi kan nenek moyangnya, bukan dia. Ngaku cucunya Nabi tapi enggak alim. Ma'a serta nisyani lupakan malika hartamu wa ahlika dan keluargamu. Ya, kalau ingin masuk ke dalam wilayahnya Allah, hilangkan semuanya. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu punya santri banyak, oh santri saya ribuan Gus, yang menghafal Quran ada 1000, yang tidak menghafal Quran ada 5000. Kalau ngaji tasawuf, bubarkan pondoknya. Wih, bangunnya mahal Gus, saya merintis dari zaman Belanda, nenek moyang saya, kok disuruh ninggalkan? Maksudnya para sufi, kalau kamu punya santri ribuan, punya pesantren, kamu jadi kiai, tinggalkan rasa menjadi ulama. Kamu tinggalkan rasa menjadi seorang kiai, biar diterima sowan atau menghadap kepada Allah. Ilmunya ditinggal, cuma ditinggalkan. Jangan merasa jadi kiai, merasa saja jadi utusannya Allah, sedang dipercaya oleh Allah merawat 1000, 10.000 santri. Kalau kamu jadi pejabat, hilangkan jabatanmu, hilangkan dari hatimu, bukan terus jabatan di kantor ditinggalkan, enggak. Jadi semua itu dikosongkan dari hati kita. Punya anak ya nggak boleh dibangga-banggakan kalau mau menghadap kepada Allah. Semua ditinggalkan kosong, kayak orang nggak punya apa-apa. Punya ilmu kesaktian ya jangan dibawa, nggak ada artinya kita sakti di hadapan Allah. Itu juga ilmunya Allah. Saya punya ilmu kebal Gus, rawa rontek ya hilang nanti di hadapan Allah. Qaf, berhentilah baina yadai, di hadapanku. Kata Allah, kuryanan, dengan telanjang, al-qalbi, hati. Jadi kepada Allah telanjang semua, nggak ada apa-apa, nggak ada yang terbersit di dalam hati. Apalagi suudon kepada Allah malah nggak diterima. Kamu bisa bangun, yang bangunin siapa? Yang ngasih jadwal kamu buang air kecil pagi, buang air besar pagi, siapa yang ngasih jadwal? Memang kamu yang ngasih jadwal. Kata Allah, itu jadwal sudah dari Allah. Kalau kamu nggak dijadwalkan buang air besar 3 hari gimana? Nangis sama dokter, dok saya udah 3 hari nggak bisa buang BAB dok. Oke, saya tangani tapi 2 juta. Gak bisa pakai BPJS dok. Bisa, sana rumah sakit yang pakai BPJS, bukan rumah sakit ini. Kalau bapak mau pakai BPJS, ibu BPJS. Tuh, bayangin, kita itu tidur itu yang kasih jadwal Allah. BAB kasih jadwal Allah. Bangun pagi itu bisa bangun, yang ngasih jadwal Allah, yang bangunin juga Allah. Gitu kok mau minta pahala. Sadar nggak kalau semua kita itu yang Allah terus, Gusti mana pahala saya? Emang kamu mampu sholat tuh, yang kamu yang mampu melakukan sholat, kamu aja aku beri kekuatan kamu bisa sholat. Coba kalau kamu saya bikin stroke, memang bisa sholat? Nah, itu kata Allah. Kita jangan terlalu pede minta imbalan. Semua itu diberi Allah kekuatan, kenikmatan, bisa tidur. Coba nggak bisa tidur 2 hari, apa nggak tensinya naik?
datang ke posyandulan, siapa Bapak kok tensinya naik? Ini waktunya nguliahin anak Gus. Itu loh ya. Amma siwal haqqi, amma dari selain ya, dari sesuatu, siwal haqqi selain Allah al-haq azza wa jalla. Hatta sehingga Allah yaksuhu membersamai hati bikurbihi dengan kedekatannya, wa fadlihi dan anugerahnya, wa minanihi dan karunianya, idza fa'alta apabila kamu melakukan hadza hal ini, inda duhulika ketika kamu masuk, alayya kepadaku, sirta kamu menjadi katoiri seperti burung, katoiri seperti burung, taghdu pergi, khimason dalam keadaan lapar, wa taruhu dan kembali bitonan dalam keadaan kenyang. Nurul qalbi cahaya hati itu min nuril haqqi berasal dari nuril haqqi cahaya Allah al-haq azza wa jalla. Walihada dan karena hal ini qala bersabda siapa an-nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqu takutlah kalian firasatal mu'mini ya, dengan firasat orang-orang beriman, fa innahu karena sesungguhnya dia yang zuru memandang binurillahi dengan cahaya Allah azza wa jalla. Jadi kalau ada dikasih tahu firasatnya orang soleh harus dipikirkan, Pak saya kok melihat Bapak perasaannya begini-begini ya. Nah, itu kan firasat yang ngomong orang soleh itu contohnya begini, saya ditunjukkan oleh Allah berkali-kali dalam mimpi jamaah A, terus saya kasih tahu jamaah A itu,
melalui ngaji, melalui pembicaraan pribadi, tapi ternyata nggak perhatian. Akhirnya apa yang menjadi firasatnya itu betul-betul terjadi. Kalau Bapak Ibu ngaji sama saya, mungkin firasat tentang Bapak Ibu Allah berikan kepada saya, karena Bapak Ibu belum dapat izin membimbing umat. Nah, mungkin kalau firasatnya untuk anak cucu bisa, ya, karena itu anak cucunya. Bukan firasatnya Nabi aja, ngapain? Ya. Sama, saya juga punya wasiat dari leluhur, dari buyut saya. Nanti kalau kamu dewasa nggak boleh nikah dengan keturunan si A si B. Kalau kampung nggak boleh kampung ini. Nah, kenapa? Ya nggak dijelaskan, karena dulu itu rahasia nenek moyang zaman dulu. Terus pernah dikasih tahu, pokoknya anak cucuku kalau nikah itu nggak boleh melebihi Tungklur ke selatan sampai Pare. Ya kalau ngalor boleh. Adalah ngalor saya, gang ngidul. Terus setelah saya dewasa, saya tanya sama nenek saya, ibunya abah saya, kenapa sih nek kok nggak boleh anak cucunya Mbah Buyut itu nggak boleh nikah Tungklur ke selatan? Oh iya, di sana itu ada kampung namanya Bunut. Apa Bunut itu? Ambu titik anut. Loh, itu diberi nama begitu kan ada sejarahnya. Terus ada yang namanya orang jual apa? Sawu sak nuk-nuki. Loh, roh berarti ceritanya orang guyu. Ternyata betul, saya lulus SMA, ya lulus kuliah, coba sih ke sana sing sak nuk-nuki. Terus ngajak teman saya, "Nun di sing tuku sawu sak nuk-nuki." Tiba ya dikai sak nuki tenang. Oh. Terus saya berpikirnya apa? Oh, ini orang tua nenek moyang melarang karena apa? Tuh. Nah, terus gimana Gus, ini sudah modern, sudah begini-begini. Ya, itu perlu kajian antropologi. Apakah masih seperti zaman nenek moyang atau sudah tidak? Karena ini sudah pendatang baru, sudah banyak. Kalau yang ini nggak boleh, kenapa? Bapak Ibu tahu nggak kalau perempatan Badas di sana dulu tempatnya Bom Cino? Ya tahu. Saya masih tahu. Kecil saya diajak bapak saya ke satu tempat, oh ternyata itu tempatnya. Ya kalau zaman sekarang namanya lokalisasi. Orang ini nggak boleh karena dulu ini tidak ceritanya. Makanya sebagai orang yang ngaji tasawuf ya nggak usah banyak tanya, karena orang nenek moyang kita sudah paham kondisi hal ikhwalnya, ya sudah cukup, nggak perlu ditanya detail, tambah mengumbar aib orang lain. Ya, karena apa? Nurullah itu diletakkan oleh Allah di dalam hati. Kalau Bapak Ibu tidak bisa melepaskan semuanya untuk menghadap kepada Allah, nanti nasibnya persis burung. Pergi cari makan, kenyang pulang, makan kenyang pulang. Ya. Ya, kita lanjutkan. Ayyuhal fasik, orang-orang fasik. Ittaqil mu'mina, takutlah kepada orang-orang beriman. Wala, janganlah tadkhul kamu sowan
ya bahasa kita swan, berkunjung alaihi kepadanya orang kepadanya kembali pada orang beriman. Wa anta saat kamu mulawwasun berlumuran binajasati dengan najis ma'asika berbagai kemaksiatan fa innahu karena dia yaro melihat binurillahi azza wa jalla dengan cahaya Allah azza wa jalla. Ma anta ma sesuatu anta yang kamu berada fihi di dalamnya ya roh orang beriman dapat melihat syirkaka kemusyrikanmu wa nifaqoka dan kemunafikanmu. Ya roh orang beriman dapat melihat amlataka pengkhianatanmu mukhabbatan yang kamu sembunyikan tahta di bawah siabika bajumu ya roh orang beriman dapat melihat fadhoihaka berbagai kejelekanmu wahataikaka dan berbagai aibmu man orang layaro yang tidak bisa melihat muflihan kesuksesan la yuflihu berarti dia tidak berarti dia bukan orang sukses. Kalau orang kaya ya bisa lihat orang ini walaupun nggak pakai baju bagus, oh ini orang kaya, oh ini orang miskin walaupun bajunya bagus. Anta kamu hawasun pikiranmu kacau wa mukhalatatuka karena pergaulanmu li ahlil hawasi dengan orang-orang al hawasi yang kacau pikirannya. Sa'ala sa'ilun Sa'ala sa'ilun kamu dapat bertanya hadzal a'ma kebutaan ini ila mata sampai kapan
Jadi begini yang dimaksud, ya. Manusia itu kan ada otak, ada kolbu. Ya, kemudian keduanya itu bersemayam di dalam jasad atau raga atau tubuh. Ya. Otak ini tempatnya sihir khoyali. Bahasa Arabnya sihir khoyali. Apa sihir khoyali? Bahasa sekarang ilusi modern. Contoh begini, contoh. Ketika ada satu produk, katakanlah keuangan, ini produk keuangan syariah, dana syariah. Kolbunya bapak ibu menangkapnya, wah, kalau saya menitipkan uang pada lembaga dana syariah, berarti rizki saya barokallah. Kan mengucapkan barokallah, berkah karena Allah. Tapi orang tasawuf mandangnya tidak begitu dengan produk-produk syariah. Kata-kata syariah itu hanya sihir supaya orang lain tertarik bahwa kalau sudah dimereki syariah berarti sudah mendapatkan persetujuan dari langit. Apalagi yang meresmikan tokoh-tokoh agama yang ngetop-ngetop, wah itu berarti sudah dapat ACC atau persetujuan dari langit. Dipikir dengan mengatakan syariah itu mudah. Tidak, bagi orang orang sufi tidak semudah membalikkan tangan. Label syariah itu hanya sebagai alat sihir kepada orang lain, sihir khoyali, ilusi modern. Makanya kalau ngaji tasawuf, jangan bodoh-bodoh amat dengan produk-produk yang mengatasnamakan syariah. Ingat tahun 2016 habis demo 212 mendirikan koperasi syariah seluruh Indonesia. Tidak peduli tempatnya, di atas gunung pun mendirikan gerai di situ. Mengatasnamakan ini akan mengubah ekonomi umat Islam, menanamkan dana di sini, dana syariah. Nanti rizkinya bapak ibu menjadi berkah, karena riba itu dosanya lebih besar daripada zina 50 kali. Pertanyaannya bagi orang sufi, kalau itu lembaga keuangan seperti koperasi, cari untung apa cari berkah? Kan ilmunya bukan ilmunya Allah, ilmunya Adam Smith. Modal sedikit-dikitnya, untung sebesar-besarnya. Dipikir dunia keuangan, belantara keuangan tidak kejam. Wong yang lain sudah pakai digitalisasi, dia ngitung stok barang aja masih manual. Loh, sekarang ada penerusnya. Yang dulu yang meresmikan itu tokoh agama, ya Mbah Yai Ma'ruf Amin lah, daripada Bapak Ibu mikir tokoh agama angel. Tapi itu kan memang terjadi, kita nggak memfitnah. Ujung-ujungnya astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, morat marit. Uang yang dikembalikan pada Bapak Ibu itu nggak bisa ngobati depresi Bapak Ibu. Beli pil amlodipin itu lo nggak mampu, darah naik. Nah, kita orang tasawuf tidak boleh gampang terkena sihir khoyali, dikit-dikit syariah. Wong ilmunya Adam Smith kok dibilang syariah. Yang baru-baru ini seperti dana syariah, berapa triliun itu orang dibohongi dengan sihir khoyali pakai syariah. Ini makanya Syabdul Qadir Jalan mengatakan, ayuhal fasik, kamu jangan bersembunyi di balik jubahmu, namanya syariah. Ujung-ujungnya agama dipakai alat untuk mensihir orang lain.
Walaupun kalau kita tanya, ini kalau sistem syariah memang nggak cari untung, ya cari Gus, ini nanti keuntungannya per tahun 25%. Bapak Ibu masih nganggap syariah itu keuntungan 25%? Itu namanya lampu merah, nyalanya terang. Bank BI yang konvensional itu menargetkan cuma 10%. Ini berani ngasih 25%. Terus ngaji tasawuf lagi masih bego. Syariah masih diminati. Syariah itu cuma sihir khoyali. Orang berjubah itu cuma atribut, hatinya belum tentu sufi. Berapa kali umat Islam terjebak dengan produk-produk yang mengatasnamakan sihir-sihir khoyali dengan simbol-simbol agama. Nah, kita harus cerdas. Biar nggak disebut oleh Syekh Abdul Qadir ayyuhal fasyik. Jadi otak ini tempatnya ilusi, ya. Nah, di dalam tubuh kita ada namanya kolbu. Ini tempat kebenaran langit. Ketika kita ditanya, oh mboten Gus, hati kita ngomong ngoten Gus. Nah, gitu. Itu kebenaran langit, tapi kita nggak berani jujur. Oh sing leres ngeten Gus, mboten Gus, sing leres ngeten Gus. Itu kolbu. Makanya kan saya imbangi ngaji tasawuf dengan ngaji filsafat. Ilusi modern itu ya dibangun oleh seorang filosof namanya René Descartes. Ya, aku berpikir maka aku ada. Nah, bahasanya mereka cogito ergo sum. Nah, qalbul mukmin baitullah, hatinya orang mukmin tadi yang disebut oleh Allah, oleh Kanjeng Nabi, ittaqu firasatal mukmin. Ya. Jadi hati orang mukmin adalah rumah Allah. Manusia wujud itu bukan karena akal. Kita ada di muka bumi itu bukan karena akal kita, tapi karena tiupan roh ilahi dari Allah. Fanafaktu mirruhihi. Kepala dan akal diciptakan dari tanah Baitul Maqdis. Makanya orang Israel itu ngerebut Baitul Maqdis itu karena tahu bahan dasarnya kepala kita dan isinya itu dari tanah Baitul Maqdis. Karena apa? Sebagai pusat pemikiran, kreativitas, visi misi hidup kita yang tadi namanya world view. Anaknya sopo sih, anaknya siapa sih kok bandel amat? Anaknya Wendy pantes sih, Pak Cilian yang bandel. Kan gitu akhirnya. Kemudian perut dan hawa nafsu diciptakan oleh Allah dari tanah Eropa sebagai pusat pendurhakaan dan dorongan jasmani. Ya. Kolbu kita itu diciptakan dari tanah telaga Kausar di surga. Makanya kolbu ini tidak bisa diduplikat oleh manusia. Maunya sains modern kan menduplikat duplikat hati, duplikat ruh nggak bisa. Kalau saya tanya AI, jawabannya salah-salah. Ngapain sih lo jawab salah-salah kayak orang bego lo? Marah itu AI itu saya gitu kan. Saya kan pengen tanya tuh, seterkenal apa saya di dunia maya? Tahukah kamu Muhammad Widodo Center? Dia jawab, Muhammad Widodo Center adalah tempat kajian ilmu filsafat dan tasawuf, diasuh oleh Ustadz Muhammad Widodo dalam kurung Guswit. Ini dia ngomong, terus saya ngomong salah bego. Letak salah saya di mana? Ini sudah saya ambilkan sumber yang valid ini. Saya juga tahu kalau Ustadz Muhammad Widodo di tempat lain juga menjadi ketua rukun warga RW 7 ini. Bukan lo, bohong.
Loh, kenapa aku dibilang bohong? Apa perlu saya tanyakan ke Pak Lurahnya? Loh, itu AI loh ngomong begitu itu. Gak percaya. Paling gratis, saya cari yang gratisan dola aja lah, tanya itu. Ya. Terus saya tanya, ada nggak seorang ustadz yang namanya sama dengan saya tapi beda orangnya? Ada orang yang namanya sama, Muhammad Widodo. Tapi di sana kalau menulis nama ada huruf H-nya di depan. Orang Lamongan di Sekaran, Lamongan ini. Itu sudah begitu. Saya bego-begoin marah. Iya. Saya mau nganter balik lamar, saya tanya, coba sih tanya tahu nggak sih dia? Aku besok hari ini mau balik lamaran gini. Orangnya namanya ini, keluarganya bagaimana? Dijelaskan sama coba sih tak titik nanya aku balik lamaran. Cocok gak be AI? Lah kalau AI cocok kan nggak perlu istikharah. Orangnya ini, keluarganya ini. Besok yang nemui lebih banyak daripada yang ngantar di AI itu. Kalau nggak percaya ini saya bukakan dokumennya. Loh, saya mencoba begitu. Seberapa hebatnya si ilusi modern yang diletakkan di dalam perangkat seperti HP. Terus saya tanya ini, kalau saya tanya malaikat Jibril, tanya AI. Saya punya jamaah namanya ini. Sebenarnya orang itu istiqomah atau terpaksa ngaji sama saya? Dijawab orang itu karena profilnya begini kebiasaannya. Terus saya pikir-pikir, bener kayak. Berarti kalau dia bener, saya nggak perlu istikharah kalau bapak ibu tanya. Saya tanya khodam namanya AI. Iya, saya tanyakan begitu. Terus saya tanya, AI, kamu tahu nggak apa yang disebut siri oleh para ulama tasawuf? Kalau kamu mau bertanya siri itu begini dijelaskan, loh kok ya bener siri itu. Terus saya bilang dengan AI begini, kamu masih tidak bisa mengalahkan kepandaianku karena sumber data yang kamu ambil dari aku. Apa jawabnya dia? Sudah tahu, nanya. Kalau nggak percaya coba aja pakai AI itu. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani memberitahu kepada kita itu menggunakan otak dan kolbu itu harus seimbang. Kalau kolbu kita mengatakan tidak, mulut kita jangan nyerocos saja iya. Kalau sudah tidak nyaman di hati itu namanya bohong. Nanti kalau bohong-bohong terus menjadi kebohongan yang mulia. Kalau bohong-bohong jadi jahat, nanti menjadi kejahatan yang saleh. Kalau kita belajar filsafat namanya Pius fraud. Pius itu soleh, fraud itu kebohongan. Di dalam ini kenapa orang sekarang buta? Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani, sampai kapan matamu buta, batinmu juga buta. Kamu kalau nggak sukses, nggak bisa membimbing orang lain menjadi sukses. Kalau kamu bukan petani tulen, nggak mungkin bisa mengajari orang lain jadi petani. Kalau kamu bukan pedagang tulen, nggak mungkin. Kalau kamu bukan produsen telur asin yang profesional, nggak mungkin bisa ngajari orang lain bikin telur asin. Kalau kamu bukan tukang yang asli, nggak mungkin bisa ngajarin orang lain nukang. Akhirnya kalau bukan tukang profesional ya masang tembok miring, nggak dilot. Ya. Nah,
Nah, makanya jangan bergaul dengan orang-orang yang pikirannya kacau. Kata Syekh Abdul Qadir, "Hei anak muda, sekarang banyak penipuan yang saleh dan kebohongan yang mulia. Hei anak muda, jujur itu berbahaya." Ya, orang lebih nyaman dibohongi daripada dihantam kenyataan yang pahit. Diomongi apa enaknya apa setengah dibohongi. Kalau katakan di Nabi kan kulil haqqa walau kana murron. Tapi kan orang lebih tidak suka kalau diberitahu apa adanya kebenaran itu. Kenyataan yang pahit tapi benar tidak disukai orang. Kebohongan jika dirancang dengan elegan menjadi mulia. Nah, kalau kita belajar filsafat namanya Nobeli, tulisannya Nobli terus LIE ya, Nobeli itu ya. Jadi kebohongan sekarang itu dianggap mulia. Siapa yang meracik? Ya anak muda, siapa yang meracik kebohongan mulia? Kata Syekh Abdul Qadir, yang meracik adalah para politisi dan para pemimpin agama. Kebohongan itu menjadi obat mujarab untuk peradaban dan stabilitas sosial. Coba ini kalau BBM naik, dijak istighosa apa enggak? Harusnya kan dijelaskan kenapa naik, ini naik, lola negara nggak bisa, ini nggak dijelaskan. Sudahlah, biar itu yang mikir negara ada sendiri. Ayo kita doakan wa ulil amri minkum. Itu kan senjatanya. Padahal kita nggak berani ngomong jujur. Orang tasawuf ngomong jujur, tapi orang-orang sufi sudah mengatakan jujur itu berbahaya anak muda. Karena orang diajak jujur tidak mau. Hai anak muda, hidupmu sekarang ini tidak dibangun di atas kebenaran. Nah, kehidupanmu sekarang dibangun di atas ilusi. Hai anak muda, bagi orang sekarang kebohongan itu diperlukan dengan mengatasnamakan kebaikan. Tidak apa-apa lah bohong demi kebaikan. Ya kan? Nah, kata Syekh Abdul Qadir, ayuhal fasyik waihaka waihaka. Bilangnya angel ya, Syekh Abdul Qadir marah, waihaka waihaka. Makanya kamu ngaji itu ngaji yang berkualitas, kata Syekh Abdul Qadir. Oke, ada pertanyaan? Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, kalau penjelasan tadi bos, kalau kita meskipun sudah mengaji kitab-kitab tasawuf terus yang sampai hari ini misalnya belum dikasih izin oleh Allah tentunya untuk usul, terus mendapatkan mungkin seorang anak atau cucu lah bagi kami yang mungkin cerdas, seusia mungkin sudah 1 SMA atau kelas 2 SMA yang cerdas, kemudian bertanya sederhana tentang Tuhan. Oh ini iya pak, oh ini iya mas. Yo tak kok masuk ngerti jawab. Yo makanya tak pondok ngerti. Masuk gitu jawab. Terus untuk yang kedua tentang fakir miskin. Kalau saya ini resapi itu fakir miskin di zamannya Kanjeng saya ini dengan yang zaman sekarang ini jauh berbeda. Kalau dulu kan
jelas-jelas sih, jelas-jelas pengemis benar-benar tidak mampu sampai dia mengemis. Terus kalau zaman sekarang kan pengemis ilusi, maksudnya pengemis ilusi itu ada dua mode juga. Maksudnya mode yang benar-benar mengemis, ada yang mode pengamen. Nah, terus banyak yang juga yang di dalam waktu itu kurun waktu misalnya atau minggu kadang reading. Nah, kita kan sulit itu menyikapinya ini agar tidak berbenturan dengan yang saya betul-betul ajarkan ini, tidak menolak anugerah ini yang berikan Allah benar-benar anugerah. Ya. Pertanyaan itu, terima kasih. Kalau ditanya anak cucu, Tuhan itu siapa sih? Coba gimana jawabnya? Gelalah punya cucu lulusan Harvard University. Tanya Tuhan, menjawabnya, ya Tuhan itu yang mencipta alam ini. Anak cucunya nggak terima. Tanya terus, gimana menjelaskan tentang Tuhan? Saya juga pernah ditanya orang tentang Tuhan. Saya sampaikan begini ketika ada orang yang datang ke saya tanya tentang Tuhan. Kalau kamu ingin berjumpa dengan Tuhan, maka kamu saya kasih alamat dan cara pergi menuju Tuhan, biar kamu kenal dengan Tuhan. Nanti saya kasih surat rekom untuk datang ke sana. Ketika nanti ditanya di depan rumah Tuhan, nanti bilang aja kamu dari Gus. Loh, kok prosesnya kayak ketemu manusia, Gus? Loh, kamu nanti kalau saya kasih kosmologi langit kamu nggak paham. Nanti kalau saya bercerita tentang Isra Mi'raj kamu pikir ilusi. Sudah pakai yang sederhana saja. Terus saya harus kemana? Pergi mencari Tuhan. Kamu jangan kemana-mana, ya. Kamu bikin satu tempat untuk menghargai Tuhan mendatangi kamu. Kalau zaman Nabi dan Rasul dulu namanya mihrab. Zamanku ya bikin kamar sendirilah. Jangan keluar kamar sebelum ditemui oleh Tuhan. Ya. Ciri-cirinya kalau Tuhan itu sudah datang kepada saya bagaimana? Cirinya kalau nafasmu bisa naik turun keluar masuk, berarti Tuhan sudah bersamamu. Hanya saja kamu yang terhijab. Bukan Allah yang terhijab, tapi kamu yang terhijab. Ya, jadi nanti memang ngaji tasawuf itu jalan menuju Tuhan. Saya itu sudah mengatakan ke Bapak Ibu itu sudah makrifat. Tapi cik plongo, kamu makrifat kok cik toleh apa toh? Kenapa cari Allah kok ke hutan, ke gurun-gurun? Allah itu tidak perlu kita cari kemana-mana. Yang namanya hidup itu berarti ada kehidupan di dalam diri kita. Yang memberi hidup adalah zat yang maha hidup. Cirinya kalau hidup itu apa? Hidung kita masih dipakai keluar masuk oleh nafas. Nah kalau nafas masih keluar masuk dari hidung dan mulut, berarti di dalam kalbu kita masih ada ruh. Ruh itu dari mana? Ruh itu adalah percikan kecil dari Tuhan. Bahasa Arabnya ilahi. Berarti Tuhan ada di situ, nggak ada di mana-mana. Bapak Ibu itu sudah bersama Allah kalau Islam. Terus ngapain saya bilang Bapak Ibu itu sudah makrifat, sudah bersama Allah? Karena otaknya Bapak Ibu itu world view-nya persis orang-orang Yahudi, apa-apa harus dibentuk seperti materialisme. Wujudnya harus kasar, bisa diraba, bisa dilihat, bisa dicerna. Kalau ngaji filsafat namanya empiris.
kudu katon moto, kasunyatan kalau orang Jawa, semua harus tampak. Nah, kita kalau mau menghadap Tuhan, maka tadi dari dijajarkan Syekh Abdul Qadir, tinggalkan semuanya, ngobloki kamu baru diterima Tuhan. Mau menghadap Tuhan yang punya ilmunya sundul langit kok masih nulis gelar profesor, doktor, kiai haji, itu yang menghijab kita. Ketika mau menghadap Allah, Allah yang maha kaya, kita masih menyematkan diri kita konglomerat. Mau menghadap Allah, loh saya ini jelek-jelek, ini oligarki Gus. Oligarki zaman Fir'aun kan namanya korun. Ya. Jadi kalau yang tanya itu anak SD, ya jawablah dengan Allah wujud kidam bako. Loh, tapi anak kita lulusan Harvard University kok dijawab pakai Allah wujud kidam bako. Kalau itu dari kecil aku sudah paham, Mbah. Coba kalau anak kita nanti tanya, apakah Tuhan itu maha melihat? Tuhan maha pengasih, maha penyayang. Nyatanya genosida seperti itu, seperti di Israel, seperti di Palestina, Tuhan diam saja. Apakah Tuhan pura-pura tidak tahu? Oh, gimana kalau nanti kecerdasannya anak-anak melebihi AI, terus baik gak ngaji tasawuf? Pesis ngomong, jangan ngomong gitu, sesat kamu nanti, sesat. Kuncinya kan nggak bisa jawab itu mesti nyesatkan. Itu ciri itu, nggak bisa jawab mesti nyesatkan. Pertanyaannya cucu kita nanti ngomong, apakah dengan membunuh 6 juta orang itu manusia akan lebih baik? Buktinya dulu ada pembantaian orang-orang Yahudi di Jerman 6 juta. Ya. 6 juta orang, kalau ngantri yang namanya sembako maju satu-satu dengan ngambil sembako, kalau saya hitung itu setahun baru selesai. Ngantri itu bisa, wah ngambil setahun baru selesai. Contoh di zaman masa lalu, Jengiskan, Kubelaikan membunuh orang di Baghdad jutaan orang. Apakah setelah orang-orang terbunuh terus dunia menjadi baik? Coba pertanyaan cucu kita begitu. Nah, makanya kita ngaji tasawuf ya juga supaya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang melampaui. Nah, terkait orang miskin di zaman Syekh Abdul Qadir, zaman Syekh Abdul Qadir sampai sekarang sama orang miskin. Ada yang miskin beneran, ada yang pura-pura miskin. Wong kita itu sebenarnya mampu, tapi kita juga rela ditempeli keluarga ini penerima PKH. Yang memiskinkan siapa? Diri sendiri. Menurunkan derajat jadi orang miskin. Tapi Nabi pernah ditanya oleh sahabat, lalu gimana kalau saya tahu bahwa dia itu orang kaya tapi ngemis? Ya sudah, kamu nggak usah melihat dia kaya, kalau dia ngemis kasih. Berarti masih kaya kamu daripada dia. Makanya Nabi mengatakan, kalau kamu ngemis terus, kamu sudah kaya tapi ngemis, maka api neraka lah yang akan membersamaimu. Ini Gus, rumahnya tingkat itu di kampung, tapi orangnya ngemis di Surabaya, di Jakarta. Saya tahu banyak orang ngemis di Jakarta, Surabaya, rumahnya bagus di kampungnya. Itu mobilnya aja Honda Accord yang 400 Gus sampean kalah. Ya tahu, tapi karena mentalnya pengemis, saya mental kaya, tetap saya kasih. Urusan api neraka ya membakar dirinya, ya itu urusan dia. Karena perintahnya Allah, kalau di hadapanmu ada pengemis, ya kasih aja. Pokok yang ngemis pakai mobil Honda City yang 400 juta, kalau kamu mampu beri dia, kan berarti kata Allah, kamu akan saya ganti dengan yang lebih kaya daripada orang yang ngemis. Kalau ngemis terus hasil ngemisnya dipakai makan anak cucu, akan menjadi api neraka. Kaya dengan ngemis kan tidak bisa bahagia. Kenapa? Allah melarang ngemis. Orang ngemis itu justru melemahkan ekonomi, karena proses mendapatkan uangnya tidak melalui proses.
Bahasa ekonominya shift share. Kalau Bapak Ibu katakanlah ingin cari uang, bikin batu bata, itu kan proses beli bata, ngasih uang orang yang punya tanah, ngasih uang yang kerja, jadi batu bata itu ada proses ekonomi. Kalau ngemis itu nggak ada proses ekonomi, makanya dilarang oleh Allah. Itulah yang menyebabkan inflasi besar-besaran. Selain pengemis, yang menyebabkan inflasi adalah korupsi besar-besaran. Giliran dikorup orang besar-besaran, rakyat disuruh bayar pajak ditinggikan. Dolim enggak? Kalau nggak mampu, mundur aja lo, nggak mampu. Menjadi lurah nggak mampu, mundur. Lo kalau orang sufi kan tahu toh, itu sandiworo, apa bener, apa enggak, kan sudah tahu, sudah dikasih tahu sama Kanjeng Nabi. Di sebelahmu itu ada orang soleh, dia tahu hatimu berkata apa, itu tahu. Program yang kamu bikin itu beneran apa ilusi juga tahu. Tapi kita kan diam karena sudah dikasih rambu-rambu sama ulama sufi. Anak muda, kamu bicara jujur itu bahaya. Ya, jadi apapun bentuknya, ngemis tetap dikasih. Kita bersyukur, ya Allah, saya untuk beli mobil Honda City yang turbo 450 juta tidak harus ngemis. Lalu kita tetap dikasih. Pokoknya profesi dia, entah itu profesi atau betul-betul kepepet. Kalau zaman Nabi kan kepepet seperti Salabah, ya tetap aja dikasih. Kalau nggak mau ngasih ya diem saja, nggak usah ngomong. Kita tahu di makamnya Gus Dur yang ngemis beneran sama profesi ngemis ya. Tapi kata Nabi ya sudah, kasih aja walaupun itu profesi. Api neraka tanggungannya di dia. Nah, sama nyekolahkan anak minta potongan SPP itu ngemis gak? Ya ngemis yang mulia Gus, bohong yang terhormat. Loh itu kan ngemis toh. Sebenarnya kan mampu. Coba sekolah itu tidak narik SPP, tapi infak setiap Jumat. Ngasih 2.000 apa ngasih 50.000? 2.000. Mental wali muridnya pengemis apa orang kaya? Lah itu loh, anaknya world view-nya dari kecil sudah diajari mental pengemis. Ya kan? Disuruh beli seragam harganya sekian-sekian, saya nggak mau beli seragam sekolah, mahalan, saya beli di toko. Ya. Kepala sekolah gitu gak ngeluh sih Rai. Ya bilang aja ini wali-wali murid mental ngemis. Giliran untuk kepentingan anak berat sekali. Tapi nanti siang makan di rumah makannya upload, sebelum dimakan difoto dulu, diupload. Terus lagi makan sama besti. Kalau bayar SPP 300.000, oh sama dengan kehilangan emas satu gunung. Kalau orang sufi tidak seperti itu. Orang sufi kalau nggak bayar SPP dikasih kotak infak bulanan, kasihlah per minggu. Itu kayak anak saya kan minggu itu. Kita cari info dulu di sana rata-rata berapa tertinggi ngasihnya. Kalau ketinggian itu kan faktor sosial juga nggak baik, dipikir kita sombong. Kalau mau bantu ya dari sisi yang lain. Saya kadang kasih 50, kasih 100. Ya. Terus anak saya kan cerita, itu temanku ini isinya 2.000. Oh itu bukan isi 2.000, itu isinya pahlawan. Siapa? Ya kalau kita ngomong jujur kan anaknya nanti ngomong sama temennya. Oh nggak apa-apa, temanmu berarti mengisi energi kekuatannya pahlawan. Nah kalau yang ini apa bukan pahlawan? Iya ini pahlawan yang biru itu
pahlawan orang NTT. Jadi yang ini pahlawan orang Papua. Kalau yang merah ini pahlawan, ini proklamator, ini lebih sakti. Ya. Jadi seorang sufi itu sudut pandangnya berbeda. Urusan lu sandiwara ngemis silakan, nggak apa-apa, tetap gue kasih. Urusan adabnya ya kamu yang terima. Saya kan terima berkah, dia terima adab. Makanya anak cucu kita sekolahnya nggak berkah itu apa toh? Jadi wali murid banyak ngomong, banyak protes. Kepala sekolahnya ditelepon, di WA panjang kali lebar kali tinggi. Makanya jadi wali murid itu jangan seperti itu, nanti efeknya ilmunya anak cucu kita tidak berkah. Oh, kalau dapat prestasi siapa yang disebut namanya? Anaknya siapa? Kalau nakal, gurunya siapa? Ya, jadi seperti itulah. Orang sufi itu membuat sesuatu yang rumit menjadi sederhana. Kalau saintis, yang sederhana itu menjadi rumit. Kalau orang sufi itu di desa namanya Mbah Yai, ya sudahlah itu Mbah Yai ulama. Nah, kalau saintis, oh bukan ulama, Gus, itu intelektual. Ya dong. Kalau daftar lansia, Gimana? daftar lansia dapat bantuan sembako. Saya ini ya dapat lansia 900. Tapi karena desil saya 7, saya ambil itu bagian saya karena saya dapat lansia, ya. Akhirnya di tempat saya ada orang yang sudah sepuh, ya seusia jenengan, terus saya kasihkan, Mbak, ini beras, ininya, saya kasihkan, jatahnya lansia 20 kilo. Matur nuwun. Karena apa? Saya takut kalau itu kebablasan, saya menjadi desil saya diturunkan oleh Allah menjadi satu. Nah, terus kemarin dapatlah 900 dari kantor pos. Gus, kok nggak diajak ngopi saya? Loh, kemarin kita ngopi, kita makan ya uang itu. Terus sebagian saya bikin beli ayam, beli masak, jenengan yang makan. Nanti kalau ditanya, yang separuh sudah saya belikan untuk selamatan, dimakan jamaah saya. Oke. Nah, makanya nanti tanggal 15 kita akan berdoa kepada Allah sebagaimana yang diajarkan Nabi, biar kita tidak menjadi mental miskin. Kalau mental kita miskin sampai kapanpun, kata Syekh Abdul Qadir, tetap miskin. Terus, Monggo. Ini tadi bicara tentang berbicara sebenarnya juga saya khawatir berbicara jujur itu bahaya. Ternyata saat ini kebohongan malah merajalela. Oh, kebohongan mulia. Sing ten iki wau niki ilmu fikih sing kula tadi akan baca tasawuf. Tadi jenengan matur tentang syariah. Dan syariah itu ya mungkin barangkali juga banyak kebohongan. Nah, kemudian kalau nggak ada konco itu maturnya tentang bank itu saja dengan rekayasa. Hukum rekayasa berarti membolehkan barang yang haram menjadi halal. Nah, saat ini nopo bedanya hukum-hukum bank dengan hukum syariah. Ya, kalau kita orang sufi melihatnya kan begini, syariah yang kita ciptakan itu memang betul syariahnya Allah. Itu kan bentuk fikih. Kalau orang tasawuf karena itu fikih, itu berarti produk pemikiran manusia. Kalau produk pemikiran manusia berarti namanya budaya.
bisa juga dianggap rekayasa. Nah itu karena kalau sudah pemikiran bersama, itu berarti kesepakatan. Namanya ijma, bahasa Inggrisnya konsensus. Jadi fikih itu sebenarnya bukan syariat. Itu adalah kesepakatan bersama yang dasar-dasarnya dari Al-Quran dan hadis. Makanya orang Islam sendiri banyak yang berbeda-beda, fikihnya berbeda-beda. Yang satu mengatakan ingin membuat bank syariah, yang satu konvensional. Kalau saya tetap tidak sepakat membuat produk perbankan syariah, karena ilmu yang digunakan masih tetap ilmunya Adam Smith. Memang kalau syariah nggak ingin untung yang banyak, kan ujung-ujungnya untung. Label syariah itu makanya orang sufi mengatakan itu sihir khoyali. Berapa banyak orang yang mengatasnamakan agama syariah, orang terbius, setelah itu ternyata pakai seragam oranye. Kemarin orang mengatakan ini loh syariah, barokallah, barokah ini Gus. Akhirnya sekarang apa? Masya Allah Gus, astagfirullahalazim. Saya sudah sering mengingatkan kamu jangan terbius dengan sihir khoyali atas nama agama. Walaupun itu tokohnya ketua MUI pusat yang diundang gunting pita, seorang sufi harus tetap waspada. Kalau kata Ki Semar, kowe kudu eling lan waspada. Gak eling waspada ya klebu jurang. Bahasanya Syekh Abdul Qadir, sampai kapan kamu buta? Buta pengetahuan, buka mata, buta hati. Sebenarnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu kalau lihat kata-kata itu mau ngomong gini, sampai kapan lo bego itu? Tapi kan gak tega lihat anak-anak muridnya dibego-begokan. Sampai saat ini. Tiba-tiba sampai hari ini 1000 tahun yang lalu Syekh Abdul Qadir ngomong sampai kapan lu bego? Nggak taunya jamaahku juga bego, gitu-gitu diikuti, ya kan? Contohnya sekarang sudah ada contoh pendahulunya, bikin Alfamart, Indomaret itu bikin sistemnya aja jelimet. Kok saya ingin menggawe model niru Alfamart, nyatete karo kertas, bego nggak? Kalau orang tasawuf dalam hati, ya Allah, orang kok bego banget sih, itu didoakan, ya Allah hilangkanlah kebegoan-begoan itu dari mereka, berilah hidayah. Alfamart, Indomaret itu terintegrasi se-Indonesia. Kalau bikin diskon ya langsung terintegrasi. Pendatang baru, beras kok nyateti tekone kapan, minyak dijejer-jejer kok nyateti manual, kapan mau menyaingi Alfamart, Indomaret? Yaitu namanya sihir khoyali. Kita disihir apakah? Dengan label syariah aja kita disihir dengan agama, apalagi yang lain. Ya, tapi karena kita tahu bagaimana dulu di Romawi, Yunani kuno ada stadium untuk orang-orang bersandiwara. Oke. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa manfaat barokah kepada kita fid dini wa dunya hatta akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajmain. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad, Allahumma fat ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad farjan ajilan ya rabbal alamin. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin.
Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma khudh minna wa taqabbal minna wa tababa kulli khairin kama fatahta ala anbiya'ika wa bi rahmatika ya rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridwanillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.